Halo, halo. Ketemu lagi kita ya. Oke. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin, amin, amin. Oke, oke. Tanpa terasa bahwa seri khusus berupa kuliah hukum ketenagakerjaan telah mencapai kuliah ke-13 ya, bulan lalu. Ada 13 kuliah ya. Oke. Seri kuliah hukum ketenagakerjaan ternyata mendapatkan respon yang sangat baik dari sangat banyak penonton dan pelanggan atau subscriber video saya. Oke. Meski video seri khusus, kuliah hukum ketenagakerjaan berdurasi panjang, lama. Para penonton dengan setia dan penuh perhatian dan menyimak kuliah saya melalui video hingga selesai. Ya, tidak sekaligus, beberapa kali datang lagi begitu ya. Oke. Nah, sekarang video ini akan membahas kuliah hukum ketenagakerjaan yang ke-14, kuliah ke-14 tentang penyelesaian perselisihan hubungan sosial yang merupakan sarana ke-8 dari 8 sarana hubungan sosial. Oke. Demikianlah dapat disimpulkan bahwa seri khusus kuliah hukum ketenagakerjaan perlu terus berlanjut ya, menyajikan hukum ketenagakerjaan sebagaimana lazimnya materi kuliah untuk hukum ketenagakerjaan pada Fakultas Hukum di kampus. Oke. Meskipun judul serinya adalah kuliah hukum ketenagakerjaan, ternyata para penontonnya sebagian besar adalah para praktisi, pengamat, pemerhati hubungan sosial, hukum ketenagakerjaan. Oke. Nah, ini judul kuliahnya ya, kuliah 14 Hukum Ketenagakerjaan. Nah, di sini sih ditulis untuk yang terkait mahasiswa, praktisi, pengamat, pemerhati, ya siapa saja lah. Oke ya, baik. Jadi ini masih tentang sarana hubungan sosial yang terakhir, yang ke-8 ya. Oke. Ada 8 sarana hubungan sosial berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003. Salah satu sarananya adalah peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundangan ini sudah dikuliahkan pada kuliah yang 13 yang lalu, hukum yang lalu ya, telah membahas tentang peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang tinggal satu lagi, yang ke-8, ya, sarana hubungan industrial yang ke-8, yaitu tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PPHI. Akan dibahas dalam video ini. Oke. Jadi inilah apa sarana yang ke-8 dari 8 sarana hubungan industrial. Oke. Berikut judul selengkapnya ya. Oke. Oke, jadi kuliah ke-14 ya. Oke. Ya. Eh, video yang sedang ditonton ini merupakan bagian dari koleksi video saya lainnya dengan berbagai topik bahasan tentang hubungan industrial. Sambil menonton video ini, teman-teman bisa melihat koleksi video-video saya lainnya dengan cara mengikuti petunjuk yang tampil di screen saat ini. Tampil yaitu ya. Oke. Ada dua cara untuk melihat koleksi video saya lainnya, yaitu cara pertama, bila Anda sedang nonton di laptop, dan cara kedua adalah bila Anda sedang nonton di HP atau gadget. Silakan ikuti petunjuknya saja ya. Gampang kok itu. Oke, baik. Demikian, semoga koleksi video hubungan industrial bisa membantu teman-teman sekalian semuanya untuk mengetahui lebih banyak lagi hal-hal terkait dengan hubungan industrial. Oke, seperti biasa, salam sehat dan sukses selalu. Oke, ya, oke. Nah, tampil di screen adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Adalah undang-undang ini yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan sosial. Ya, tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Baik. Nah, di sini nanti akan ketemu dengan Pengadilan Hubungan Sosial ya. Oke, barang baru lah ya. Oke, baik. Oke, kita mulai pasal 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan sosial ya. Oke. Pasal 1 angka 1 ini pengertian tentang apa itu perselisihan hubungan sosial. Ya, pada dasarnya di sini adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan. Perselisihan itu pertentangan kan. Nah, di sini siapa yang bertentangan? Yang bertentangan adalah tentunya siapa lagi kalau bukan pengusaha dengan pekerja. Dua pihak dalam hubungan kerja. Nah, apa yang dipertentangkan? Apa yang diperselisihkan? Ada 4 macam. Di sebelah kanan itu ya, saya ringkas ya.
kolom sebelah kanan. Jadi ada 4 macam perselisihan yudisial. Satu, perselisihan hak, kemudian perselisihan kepentingan, kemudian perselisihan PHK, dan kemudian yang terakhir adalah perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh, tapi yang dalam satu perusahaan. Jadi karena dalam satu perusahaan itu bisa-bisa ada lebih dari satu serikat pekerja, ya kan? Jadi tidak otomatis apa satu perusahaan satu serikat pekerja. Bisa saja ada dua perusahaan, ada dua serikat pekerja, tiga serikat pekerja. Bahkan ada satu BUMN ya, tidak usah saya sebut lah ya. Satu BUMN yang serikat pekerja itu 16. Oke ya, 16 ya, 16 serikat pekerja. Oke, baik. Itu bebas-bebas saja ya. Oke. Nah, kan bisa terjadi perselisihan ya kalau demikian ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau kita lihat ya seperti ini. Jadi perselisihan negosial itu ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar SP, Serikat Pekerja Serikat Buruh dalam satu perusahaan. Baik. Nah, inilah bagan ya. Saya buat bagan supaya sistematis saja ya dan mudah juga mengingatnya. Jadi kalau lupa ya tinggal cari ini saja gitu ya. Oke. Jadi kita mulai melihatnya dari bawah ya, dari bawah. Eh, Perselisihan hubungan sosial itu dibagi menjadi 4 macam tadi kan. Satu, dua, tiga, empat. Jadi satu itu adalah untuk hak, dua adalah kepentingan, tiga PHK, empat antar persisahan antara SPSB. Ya, ini ada gunanya nih satu, dua, tiga, empat ya. Jadi ada 4 macam perselisihan sosial sebagaimana tadi sudah disampaikan. Nah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu mengatur sebenarnya rupa bahwa eh, untuk menyelesaikan perselisihan ini, maka langkah pertama adalah harus melalui perundingan bipartit. B itu dua ya, partit itu ya pihak. Jadi perundingan bipartit, perundingan dua pihak. Siapa lagi kalau bukan pengusaha dan pekerja yang berselisih. Ini sebenarnya sama dengan negosiasi. Nah, perundingan ini ya seperti lazimnya satu negosiasi, kemungkinannya cuma dua. Perundingan bisa mencapai kesepakatan atau perundingan ini gagal mencapai kesepakatan. Kan begitu ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini dibatasi 30 hari kerja. Nah, kalau kemudian ternyata para pihak sepakat mengatakan perundingan bipartit tidak bisa mencapai kesepakatan, maka di sini diatur bahwa salah satu pihak atau dua pihak lapor ke Disnaker. Disnaker sempat melaporkan bahwa sudah dilaksanakan perundingan bipartit, tapi tidak bisa mencapai kesepakatan, dan diserahkanlah dokumen-dokumen semuanya. Jadi daftar hadir, kemudian apa itu semacam minutes of meeting ya, ya. Istilahnya ya semacam ya eh, pokoknya yang menjelaskan tentang risalah ya, istilahnya dengan risalah. Risalah perundingan bipartit diserahkan juga, ditandatangani para pihak ya. Jadi melaporkan kepada Disnaker bahwa di PT ABC misalnya ya telah terjadi perundingan bipartit tapi tidak bisa mencapai kesepakatan. Nah, ini oleh Disnaker ditunggu 7 hari kerja. Kalau para pihak diam saja, lalu artinya tidak mencari penyelesaian yang lain, maka adalah tugas Disnaker untuk menyerahkan berkas ini ke mediator. Mediator di Disnaker yang sama ya, karena mediator itu adalah pegawai Disnaker, ASN, pegawai negeri ya. Oke, diserahkan ke mediator. Nah, di dalam apa Disnaker itu mediator tidak cuma satu, tergantung besar kecilnya Disnaker ya. Kalau besar ya bisa 7 orang, 6 orang begitu ya. Jadi tidak masalah. Tapi tetap saja antri ya. Nah, jadi dengan kata lain, para pihak yang berselisih ini tinggal duduk manis, nunjuk menunggu panggilan mediator untuk antri di situ ya. Oke. Nah, kemudian kalau si panggilan dari mediator sudah diterima, maka para pihak yang berselisih wajib hadir di Snaker untuk dimediasi, di mediasi ya. Hadirlah mediator di situ membantu menyelesaikan. Sebetulnya mediasi sama perundingan bipartit sama, ya dua pihak yang berselisih. Hanya bedanya kalau mediasi ada mediator dan mediator membantu untuk merukunkan dua pihak. Tapi sama saja dalam arti kata bahwa mediasi cuma dua kemungkinan. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkaranya atau para pihak tidak sepakat. Nah,
Kalau mediasi ternyata tidak sepakat, nah ya ini ada aturannya ya, nanti akan diuraikan pada eh, apa tuh halaman-halaman berikutnya ya. Tapi intinya eh, mediasi ini adalah babak terakhir untuk menentukan akan mengajukan gugatan ke pengadilan judisial atau tidak, terserah gitu kan. Nah, yang butuh biasanya yang mengajukan gugatan. Ya, oke, baik. Nah, di sini di sebelah kiri ada konsiliasi, ada arbitrase. Ini sama-sama ya, bahwa ini adalah penyelesaian di luar pengadilan. Konsiliasi itu mirip dengan mediator, sama ya. Cuma bedanya adalah kalau mediator itu adalah orangnya adalah pegawai negeri, kalau konsiliator adalah orangnya swasta yang berpengalaman 5 tahun, menangani hubungan sosial, dan dia menengahi juga. Ya sama saja ya, sama saja. Konsiliasi juga dua kemungkinan, sepakat atau tidak sepakat. Nah, yang berbeda sedikit adalah arbitrase. Arbitrase ini mirip pengadilan karena berwenang memutus. Jadi ada putusan arbitrase. Tapi tidak seperti hakim. Kalau hakim kan kewenangannya luas. Kalau di sini ini hanya terbatas. Ya, arbitrase ini namanya arbitrase hubungan sosial. Karena ada juga arbitrase bisnis. Ya, arbitrase bisnis itu lain lagi ya. Oke, baik. Nah, di sini mediasi ada 1, 2, 3, 4. Ini berarti kewenangannya. Jadi mediator itu berwenang untuk menangani perkara hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar SPSB. Kalau konsiliasi di diskon ini, konsiliator tidak boleh menangani perselisihan hak. Nah, lebih kecil lagi lingkupnya adalah arbitrase. Arbitrase hanya diberikan kewenangan menyelesaikan perselisihan kepentingan dan perselisihan antar SPSB ya, 2 dan 4 kan. Oke. Nah, jadi kalau sudah arbitrase ya final, putusan final dan mengikat ke sini, tidak lalu ke pengadilan industrial, oke ya. Oke. Jadi putusannya final dan mengikat. Yang bisa lanjut ke pengadilan industrial hanya kalau itu lewat mediasi atau konsiliasi. Dan tentunya setelah pengadilan industrial bisa juga lanjut ke Mahkamah Agung, kasasi ya, mohon kasasi, tapi ini juga dibatasi. Hanya perkara-perkara tentang persisian hak dan persisian PHK saja yang dapat mohon kasasi. Nah, itu ya. Hanya angka 1 dan angka 3. Persisian hak dan persisian PHK. Jadi persisian kepentingan habis final di pengadilan komersial. Saya kira cukup jelas ya. Oke. Nah, 30 HK, 50 HK ini hari kerja ya. Tapi kalau di Mahkamah Agung tidak 30 hari kerja, lebih lah ya. Oke. Ini aja yang beda. Baik ya. Oke. Nah, sekarang ya kita lihat apa itu perundingan bipartit. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 2 tahun 2004 perundingan bipartit adalah perundingan. Ya memang dua pihak lah pada intinya begitu ya. Karena ada banyak masalah perselisihan sosial. Intinya itulah. Oke, baik. Oke. Nah, kemudian persisian hubungan sosial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit. Jadi langkah pertama adalah harus perundingan bipartit. Tidak dapat ke mediasi kalau belum ke perundingan bipartit. Jadi itu urut sesuai dari bawah ke atas gitu ya. Oke. Nah, di sini dibatasi paling lama adalah 30 hari kerja. Lewat itu sudah tidak bisa ya. Jadi tadi ada batasnya ya. Ya bisa saja tinggal dinyatakan bahwa perundingan bipartit tidak bisa mencapai kesepakatan begitu ya. Oke. Kemudian di sini jadi perundingan bipartit cuma dua kemungkinan ya, menghasilkan kesepakatan dan gagal mencapai kesepakatan. Oke, oke, saya kira cukup jelas tadi. Baik, kita lanjut ya. Oke, jadi kita sampai pada mediasi ya. Oke. Di pasal 1, apa itu mediasi ya? Pasal 1 angka 11. Mediasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat kerja dalam satu perusahaan. Sudah tadi ya disampaikan. Oke. Nah, sekarang kemudian eh, mediator ya. Kita lihat mediator. Oke, mediator. Siapa mediator? Mediator hubungan industrial yang selanjutnya disebut mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kerjaan. Jadi intinya mediator itu pegawai negeri, gitulah, ASN lah ya. Dan punya kewenangan 4 itu sebelah kanan ya. Kewenangan mediator adalah 4 macam: perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar SPSB di satu perusahaan. Oke. Nah, itu mediator ya. Mediator adalah orangnya ya. Oke. Oke, baik. Nah, terus kemudian pelaksanaan mediasi.
Oke, di pasal 8 Undang-Undang 2 tahun 2004, penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang kerajaan, kabupaten atau kota. Oke. Kemudian pasal 10, dalam waktu selama 7 hari kerja setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan mediator harus sudah mengadakan penelitian. Jadi setelah ada apa itu? Tadi kan berkasnya dari Disnaker ya. Diserahkan 7 hari kerja terus kemudian dipelajari masalahnya apa, seperti apa dan sebagainya ya. Oke. Nah, kemudian pelaksanaan mediasi dalam hal tercapai kesepakatan ya. Jadi ya bisa saja mungkin ada kesepakatan ya. Apa itu tidak otomatis gagal semuanya ya. Oke. Eh, Perundingan dipati juga ada meskipun sedikit kesepakatannya ya. Kalau mediasi lebih banyak lah katakanlah ya. Jadi di sini dalam tercapai kesepakatan ada perjanjian bersama yang intinya adalah para pihak bersedia melakukan apa-apa dan sebagainya ya. Nah itu ini mengikat, sifatnya mengikat dan ini mempunyai kekuatan hukum ya. Oke. Nah, kemudian dan di sini disaksikan oleh mediator, dia mediator sebagai saksi dan sebagainya, dan ini mengikat ya, karena kalau tidak mengikat bisa menjadi masalah hukum ya. Nanti di kesempatan lain akan saya jelaskan lebih lanjut eh, bagaimana kalau perjanjian bersama ini tidak dilaksanakan ya. Tapi intinya adalah perjanjian bersama ini harus kemudian didaftarkan di pengadilan hubungan industrial yang dalam wilayah tempat perkara itu terjadi. Intinya begitu ya. Baik, oke. Nah, pelaksanaan mediasi ayat 2. Nah, kalau tadi kan sepakat mencapai kesepakatan. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, ya, mediasi itu tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian perselisihan hubungan melalui mediasi, maka nah, mediator mengeluarkan anjuran tertulis. Anjuran tertulis ya. Anjuran tertulis ini diberikan kepada para pihak. Ya, dan diberi waktu 10 hari kerja. Kalau sampai 10 hari kerja, apa anjuran tertulis itu disampaikan kepada pengusaha dan pekerja tidak direspon, tidak dibalas, itu sudah dianggap bahwa menolak. Jadi kalau mau menolak gampang saja diem aja. Tidak usah anjuran tertulis dibalas. Oke, semudah itu ya. Oke. Jadi di sini sama saja ya. Kalau pengusaha dan pekerja sama-sama tidak membalas dalam tempo 15 hari, tempo 10 hari kerja, itu berarti menolak. Nah, kalau menolak berarti perkaranya belum selesai. Ya kan? Kalau menolak berarti perkaranya belum selesai karena mediasi gagal mencapai kesepakatan gitu ya. Oke, baik. Tadi mediasi sudah selesai, sekarang konsiliasi. Apa itu pengertian konsiliasi? Didefinisikan pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ya, ya. Oke. Konsiliasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut dengan konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh. Jadi memang hanya 3 macam ini, hanya 3 macam jatahnya ya. Baik, jadi lebih singkat ya. Oke, itu adalah konsiliasi, intinya begitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini, nah, oke, itu konsiliasi tadi. Oke. Nah, sekarang siapa konsiliator? Ada konsiliasi, ada konsiliator. Pasal 1 angka 14, konsiliator hubungan industrial yang selanjutnya disebutkan konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi, ya harus memenuhi syarat ya. Syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh menteri, menteri artinya menteri ketenagakerjaan, yang bertugas melakukan konsiliasi. Jadi konsiliator itu tugasnya melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis. Jadi sama pada dasarnya seperti mediator tadi. Sama-sama kalau apa para pihak tidak bisa mencapai kesepakatan, konsiliator pun memberikan anjuran tertulis juga sama dibatasi 15 hari 10 hari kerja. 10 hari kerja tanpa respon, tanpa balasan berarti dianggap menolak anjuran dari konsiliator. Sama ya. Nah, bedanya cuma ada satu. Kalau mediator itu berwenang untuk 4 macam perselisihan, menangani 4 macam perselisihan, di sini hanya 3. Nah, konsiliator itu tidak berwenang menangani perselisihan hak. Di sebelah kanan ya, di sebelah kanan itu adalah kewenangan konsiliator. 1, 2, 3 ya, sebelah kanan. Oke, jadi perselisihan hak tidak dipercayalah. Oke, tidak diberikan kewenangan untuk itu. Itu adalah konsiliator ya, itu adalah konsiliator. Oke. Nah,
Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar. Jadi ya bedanya seperti tadi. Kalau untuk ke mediasi itu para pihak yang berselisih tidak usah harus datang sendiri ke mediator, maksudnya mendaftar gitu enggak. Karena yang melanjutkan risalah tadi atau berkas itu kan dari Disnaker. Jadi tinggal nunggu panggilan, duduk manis saja. Tapi kalau akan ke konsiliator, itu harus nyari sendiri. Konsiliatornya siapa, ya kan? Kan beda-beda. Nah, dia akan datang ke Disnaker atau mungkin ke Kementerian Ketenagakerjaan, lihat daftarnya, dilihat CV-nya, kemampuannya, pengalaman. Wah, ribet, ribet ya, kebayang ya. Cari sendiri repot, pokoknya ribet lah pokoknya lah. Oke, jadi paling praktis ya tadi, kalau eh, disalurkan lewat mediator tadi, ya. Tapi yang menyerahkan ke mediator itu adalah Disnaker tadi, sudah dijelaskan di awal tadi ya. Oke. Nah, penyelesaian oleh pasal 18 nih ya. Penyelesaian oleh konsiliator dilaksanakan setelah para pihak mengajukan permintaan. Jadi minta permohonan juga kepada tertulis ya kepada konsiliator, mohon agar Bapak konsiliator siapa namanya Budiman misalnya untuk membantu kami yang bersisih untuk menyelesaikan persisian. Kayak gituan, bayangkan ribetnya kayak apa itu. Oke. Jadi memang jujur saja, saya jujur saja bahwa konsiliator tidak laku. Ya, sangat sedikit sekali, sangat sedikit sekali. 2004 ya, sekarang 2024, sudah 20 tahun yang lalu. Itu jumlah konsiliator sedikit sekali. Sedikit itu ya mungkin sekitar barangkali juga sepuluhan kira-kira kasus yang sana barangkali ya. Oke. Beda dengan mediator, penuh, padat ya. Oke, baik. Cukup jelas ya. Jadi itulah konsiliasi ya. Oke. Para pihak dapat mengetahui nama konsiliator yang akan dipilih dan disepakati pada ayat 3 ya. Dari daftar nama konsiliator yang dipasang diumumkan pada kantor instansi pemerintah. Wah ini tadi, lihat daftar konsiliator, ya, tinggal pilih di situ. Tapi ada yang repotnya tadi, harus ada surat tertulis yang resmi minta pada konsiliator yang bersangkutan untuk menangani kasusnya. Repot lah, oke ya. Baik, baik. Nah, kemudian cara yang berikutnya, tadi kan sudah ya, perundingan bipartit. Oke, kemudian mediasi, kemudian konsiliasi, dan sekarang adalah arbitrase. Pasal 1 angka 15 tentang arbitrase. Arbitrase hubungan industrial yang selanjutnya disebut arbitrase adalah penyelesaian satu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar SPSB. Ini lebih kecil lagi kewenangannya. Hanya diberi kewenangan dua, yaitu menangani perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh. Nah, itu. Meskipun dia memang seperti pengadilan, jadi dia memutus. Jadi ada sidang, ya. Jadi arbiter ya, orang yang namanya arbiter itu eh, menyidangkan perkara, kayak kayak hakim, memutus. Jadi ada putusan arbitrase yang sifatnya final dan mengikat, tidak bisa dimintakan kasasi. Jadi sudah laksanakan atau tidak laksanakan, dan harus dilaksanakan, wajib ya. Kalau sudah ke arbitrase, wajib dilaksanakan. Oke. Nah, ini juga ribet ini. Ini ribet ini. Ini juga sama. Nantinya harus membuat surat, lalu mencari juga arbiternya kan. Milih kan siapa arbiternya yang cocok, yang pinter, yang berpengalaman kira-kira gitu kan. Walah, walah. Dibandingkan dengan yang melalui mediasi tadi sangat jauh beda. Lebih nyaman melalui mediasi. Duduk manis menunggu panggilan sidang gitu kan kalau mediasi tadi ya. Oke. Nah, ini adalah arbitrase ya. Oke. Arbitrase. Nah, jadi sini ada arbitrase, ada arbiter. Orangnya arbiter ya. Kewenangannya adalah arbitrase atau lembaganya arbitrase. Pasal 1 angka 16, arbiter manusia yang selanjutnya disebut arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh Pak. Milih memang sama dengan konsiliator milih. Lihat daftarnya di ketenagakerjaan ya, instansi ketenagakerjaan. Siapa arbiternya ya, dilihat CV-nya, pengalamannya dan sebagainya ya. Oke. Dan ini lagi-lagi hanya dibatasi bisa menangani dua macam persesian, persesian kepentingan dan persesian antar SPSB. Padahal memang yang namanya perselisihan kepentingan itu jarang, apalagi perselisihan antara SPSB satu perusahaan. Jarang lah, nggak ada lah, gitu kan. Oke. Dan kalau perselisihan SPSB itu ya, bisa diselesaikan sendiri juga di situ. Tidak harus apa ke lembaga penyelesaian perselisihan industrial, nggak perlu seperti itu, gitu. Jadi ya sama saja nih. Jadi status dari konsiliasi dan arbitrase sama.
langka atau tidak sedikit sekali kasus yang ke sana lah ya daripada nggak ada gitu seperti itu. Yang paling top ya memang mediasi, betul-betul mediasi dan mediasi memang siap-siap untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Oke, baik ya. Begitulah gambarannya kira-kira ya. Oke, ya. Nah, di sini arbiter humanisial yang selanjutnya disebut arbiter tadi sudah ya selisih apa. Oke, jadi apa kemenangannya hanya dua macam ya. Oke, baik. Saya kira cukup, tidak usah panjang lebar arbiter, simple saja. Kemudian, oke. Nah, sudah ya. Jadi sekarang sudah lengkap ya. Jadi lembaga-lembaganya adalah tadi eh, mulai dari pendudukan bipartit. Kalau perlindungan bipartit tidak bisa mencapai kesepakatan ada level atasnya lagi. Di situ ada tiga macam. Ada mediasi, ada konsiliasi, ada arbitrase. Oke ya. Nah, di situ yang paling nyaman, tadi saya katakan paling nyaman bagi para pihak yang berselisih ya adalah melalui mediasi. Oke. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu pengadilan hubungan industrial. Oke. Pengadilan hubungan industrial ini eh, ya perlu saya perkenalkan ya, merupakan pengadilan khusus. Nah, kok disebut pengadilan khusus? Nah, ini ada ceritanya nanti ya. Nah, di sebelah kanan ada gambar kecil ya. Ini gambar kecil saja. Nanti habis ini saya jelaskan sistematika peradilan dan pengadilan. Beda ya. Peradilan dengan pengadilan beda. Peradilan itu adalah lembaganya. Ada 4 macam peradilan di Indonesia. Oke ya. Dan pengadilan ada pengadilan khusus dan pengadilan tidak khusus. Oke ya. Nah, kita langsung saja ke denanya atau baganya ya. Oke, baik. Tampil di screen adalah bagan tentang kekuasaan kehakiman Indonesia. Di atas yang hijau itu ada Mahkamah Agung, di sebelah kanan ada Mahkamah Konstitusi. Saya kira sudah sering mendengar Mahkamah Konstitusi ya. Oke, saya tidak akan membicarakan itu nanti panjang lebar. Nanti pada saatnya ya kita membahas khusus tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ada 4 macam peradilan. Peradilan militer untuk tentara, tentara TNI itu peradilannya khusus. Ada peradilan agama, ya ya KUA dan sebagainya itu ya. Untuk agama Islam nih ya, peradilan agama untuk yang Muslim. Kemudian peradilan tata usaha negara, nah TUN ya. Jadi kemarin kasus heboh-heboh Gibran itu pun ada sampai ke TUN juga eh, sidangnya ya, perkara itu ya sebagian gitu ya. Peradilan tata usaha negara. Nah, kemudian yang tata usaha negara dan paling kanan adalah peradilan umum. Saya ulangi lagi, ada 4 macam peradilan di bawah Mahkamah Agung. Paling kiri adalah peradilan militer, khusus militer TNI, kemudian peradilan agama ini Islam, kemudian kalau yang Kristen ke peradilan umum ya, kalau yang Kristen pernikahan dan sebagainya ya. Peradilan tata usaha negara dan sebelah kanan adalah peradilan umum, umum ya, umum. Oke. Pengadilan pidana perdata ada di sini, tapi dilihat jenisnya di bawah ini ada pengadilan khusus. Kalau pengadilan itu mengadili, gitu kan. Kalau peradilan itu lembaganya. Pengadilan ini mengadili. Nah, jadi ada pengadilan anak. Jadi anak yang belum dewasa itu diadili khusus di sini. Kemudian pengadilan niaga, ini mengadili tentang kepailitan dan hak kekayaan intelektual, ya. Ada apa merek dan sebagainya itu ya. Itu adalah pengadilan hak kekayaan intelektual, oke. Kemudian pengadilan hak asasi manusia, ini belum pernah bersidang. Nah, kemudian, nah ini yang merah ini adalah pengadilan hubungan industrial. Ini yang masuk ke pengadilan khusus. Jadi ada di bawah pengadilan peradilan umum. Jadi kalau sidang ya memang di gedung apa pengadilan negeri menjadi satu ya. Jadi pengadilan khusus ini gitu ya. Dan di bawah lagi adalah pengadilan korupsi. Kalau pengadilan korupsi gedungnya sih sendiri kan itu besar sekali ya. Oke. Tapi pengadilan hubungan industrial di mana-mana adalah menjadi satu dengan pengadilan negeri. Ini pengadilan khusus. Nah, itulah sehingga memang apa hakimnya juga beda susunan hakimnya ya. Nah, nanti tentang hakim dan siapa lebih detail akan saya sampaikan pada kuliah yang lain ya, selain kuliah ini. Baik, oke. Nah, sejauh tentang apa pengadilan hubungan industrial ya, penyelesaian perselisihan industrial yang merupakan sarana ke-8 hubungan industrial sampai di sini saja cukup
garis besarnya ya. Oke. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Seperti biasa saya mengingatkan, silakan share, bagi-bagi ini ilmu ini. Kalau Anda orang kantoran, mungkin bagi pada atasan. Oke. Ya perlu juga atasan perlu tahu tentang hukum kan, hukum kerjaan. Atau kepada teman-teman Anda di departemen lain yang satu level, atau mungkin pada anak buah Anda. Oke, atau siapa saja ya. Karena berbagai pengetahuan itu baik-baik saja. Baik, jadi demikianlah kuliah hukum ketenagakerjaan yang ke-14. Yang ke-15, 16, 17 nanti menyusul pada saatnya dengan yang lebih seru lagi. Oke, sampai di sini semoga sukses, semoga sehat selalu. Oke ya. Oke, sampai di sini. Ya, ya.